kan begitu. Nah, sama dong. Sesuai dengan Imamat 11, itu makanan-makanan yang haram mau dibawa ke perjanjian baru, tetap itu haram karena itu sudah diharamkan. Jangan lagi kita menghalalkannya. Walaupun dikatakan di dalam kisah para rasul 10 ayat 15 tadi. Sebentar Bu, saya mau tanya. Yesus mengatakan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah tidak bisa dihalalkan oleh manusia. Itu di Yes. mana, Bu? Kisah para rasul 10 ayat 13 mulai dari 11, 12, 13, 14, 15. Itu Antara perkataan itu Yesus atau bukan? perkataan Allah kan sewaktu itu Petrus mengatakan? berbicara. Itu kan Allah kan berbicara. malaikat sendiri kan mengatakan itu. Mana ada malaikat mengatakan kepada Petrus? Seandainya pun Petrus mengatakan itu, Petrus itu rasul oleh Allah, rasul Isa Al-Masih. Jadi siapa wajib yang kita mengatakan mendengarkan dia. Siap dong. Ayo kita baca lagi kembali. Sekarang saya mau nanya, Ibu mau ngikutin Yesus apa ngikutin itu Petrus? Udah pasti mengikuti nan Yesus karena kan udah dibilang Yesus yang sudah dihalalkan. Sekarang ku tanya kalian dulu. Ini nggak ngerti aku diskusikan ini. Iya, kan sudah dikatakan. Semua. Petrus pun diikuti, Yesus pun diikuti. Gimana sih seolah-olah Petrus itu berbeda pendapat, gimana sih? Nggak ngerti diskusi dia. Enggak, kaliannya yang enggak ngerti karena kalian saking enaknya kalian. Allah itu apa? Itu yang Tunggu dulu. menuju ke perkataan Kalian ini udah salah semula teman-teman. makanan yang Astaga, dipersembahkan kepada berhala, darah. Teman-temanku, ya udah kalau kalian sudah kayak dengar dulu ini, kalau udah kalian sepercontoh yang di Tesalonika di Medan ini, ku bilanglah sama orang itu, haram babi ini yang haram, disekek lah aku. Ya sekarang gini loh, Bicara sama ya, orang Medan, ini kan Israel. bukan, Kalau ibu bukan, orang yang tunggu dulu. pasti mereka iya haram. Maksud tuh gini, kalau sudah Medan mereka, kenal, Bu. aduh, aku nggak suka lo kayak gini. Dikatakan Ngomong satu-satu lah. enggak di Injil Kasih waktu bang. saya kasih kamu Iya. tunjukkan di Injil yang mengatakan Yesus itu babi itu haram, mana ada di Injil? Udah dengar ya. Nah, sekarang ini di ajaran bangsa Israel bahwasanya awalnya kebenaran itu datang di Bani Israel. Yes, aku yakin dan percaya 100% betul. Makanya dibilang si Juma itu hanya untuk Bani Israel. Hukum 10 itu hanya untuk Bani Israel. Kepalamu, ku bilang kan? Hukum 10 itu untuk seluruh manusia. Hukum 10 itu ditegakkan di muka bumi ini. Yesaya 42 ayat 3, 4, 5 dan 6. Kamu jangan nambah-nambahin ayat firman Tuhan dong. Enggak boleh gitu. Nah, itulah yang kami pelajari dan kami umat Advent. Kamu jangan bikin sesat di rumahku. Baca apa yang tertulis. Tadi kita sepakat jangan main tafsir-tafsir. Katakanlah kepada orang Israel begini. Bukan disuruh, hei Musa, katakanlah kepada si Firaun. Enggak. Karena mereka memiliki perjanjian. Iya, perjalanan mereka ke ini tuh, ke tanah Kanaan kan? Lagian Bukan begini, satu ya. Musa yang membawa Kalau mereka. kita baca Alkitab, itu bukan haram sebenarnya. Makanan bersih dan tidak bersih, clean dan unclean, gitu loh, ya. Jadi bukan haram itu, bersih dan tidak bersih. Aku lagi ambil ini ayat strongnya ya, biar kita pecahkan dulu nih. Boleh nggak? Silakan. Sebentar, Bu. Kalau di Advent itu harus sunat nggak, Bu? Nggak tahu di mute itu. Sunat untuk Enggak, boleh disunat untuk kesehatan. nah berarti Ibu setengah-setengah. Kalau Ibu Itu dia. perjanjian Israel itu wajib disunat. Ya, Kalau di kita Advent, tunggu dulu, dengar dulu. Kalau di Advent, sunatlah kulit katan hatimu. Bersihkanlah hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itu dia. Kalau Ibu mengikuti perjanjian Israel, berarti harus disunat semua, Bu. seluruh. Betul. Karena dalam Injil itu dikatakan oleh Paulus, umat tak bersunat itu bisa karena sunat hati. Nah, jadi Ibu tuh mau ngambil yang pelajaran tentang di zaman Musa apa mau zaman Yesus, jangan separuh-separuh, Bu. Kalau mau full Israel semua sunat lah. Jangan disunatnya kata zaman Yesus nggak usah sunat hati, tetapi nakan babi dan zaman Israel gimana Ibu ini peraturannya, Bu? Jangan setengah-setengah, Bu.
Iya, firman Tuhan berkata kalau kamu Ibu jangan bikin nggak panas, secomot-comot, Bu. Jangan kayak suam-suam RT 6, Bu. Comot sana, comot sini. Lama-lama mabok, Bu. Lagian ya Bu ya, kalau makan babi itu tidak diselamatkan, jadi buat apa Yesus datang? Oke, ya. Yesus datang, Jangan dulu melebar-lebar dulu ya. Yesus datang menjemput orang-orang yang setia kepadanya dan beriman kepadanya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menuruti perintah-perintahnya. Itu dia yang diselamatkan ya. Di Advent wajib enggak sunat? Wajibkan, tapi boleh diperbolehkan sunat. Wajib atau enggak? Tidak wajib. Lah kan sunat itu untuk seluruh umat manusia. Ya, Kenapa kalian tidak sunat? iya, tetapi kan sunat itu kan dihukum, bukan dihukum 10 itu, tidak, bukan yang di Taurat. Tunggu dulu, itu Taurat di hukum-hukum upacara. Itu hukum upacara, CP, hukum upacara. Nah, itu dia. Ada enggak di 10 hukum itu? Yang Taurat itu dari zaman untuk Adam, makan ada Abraham nggak yang itu ke sudah 10 ada. itu? Tetapi tunggu dulu, tetapi kalau makan itu kan untuk kesehatan manusia. Agar manusia ini dan gini Sepin, terserah kalian error, itu agama kami Advent ya. Nah, kalau di kalian seperti itu boleh ya silakan, kita jangan berantem dong. Kalau di kami itu, tunggu dulu, semenjak ku makan juga makanan yang seperti itu, aku sehat, bersih, bersih saya. Gitu dia. Ya, untuk alasan kesehatan. Kami kotor. Ya? Darmi kami kotor. Bukan, maksudnya tadi di dalam babi itu sudah ada cacing pita, kan udah dibilang tadi. Mana Jadi kalau Kamu itu teman baik. kan sudah ku baca tadi. Ibu ini. Dalam burung ada cacing Tapi- apa cacing pita nggak, Bu? Tapi Bang Spartan seharusnya emang benar sih cara. Dan seperti itu silakanlah CP. Sebentar, itu Bang Bona. Sebentar ya, saya mau sama Ibu. Ibu bilang di dalam burung dara atau misalnya ayam atau apa, apakah nggak ada cacing, Bu? Ada dong kalau dia itu nggak sehat. Nah, terus yang kedua, Ibu bilang, sebentar Bang, Ibu bilang sunat itu kan tidak dalam hukum Taurat. Salah, Bu. Ibu baca nggak dalam kejadian di perjanjian lama, Musa pada saat akan melakukan kutuk terhadap pembunuh anak sulung itu, Musa aja hampir wafat loh, Bu. Karena apa? Istrinya itu memotong anaknya, katan anaknya, langsung dipoleskan ke kakinya. Kalau enggak Musa lewat, Bu. Itu perjanjian yang keras loh. Sunat. Itu perjanjian dengan Allah. Nggak tahu dia itu. Nah, kenapa Anda cuma makan bagong itu nggak boleh, tapi sunat Anda lalaikan. Lagi Kalau pula Anda kalau pegang peraturan Israel, peraturan semua pegang. ya Jangan imamat comot sono comot sini. imamat tadi kan ada dibilang situ babi hutan katanya, berarti ada 2 macam dong. gimana Babi itu? peliharaan bisa. Oh, kalau babi piaraan lebih enak, Bro. Iya kan di situ kan yang dilarang tadi ke bangsa Israel tadi babi hutan yang di imamat tadi kan. Nah sementara ibu ini babi semua diharamkan. Babi hutan dengan babi peliharaan gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini aja W2 itu mahal loh Bang. Tambah lagi nanti tambah banyak ininya, tambah mahal nanti harganya. Iya. Ya, karena itu banyak manfaatnya ke loh. kosmetik ya semuanya obat-obatan apa Dan segala saya macam dapat dia. informasi ya, ini bener nggak taunya, saya nggak tahu, saya cuma dapat artikel aja tuh. Oke, sebentar dulu. Bahwa B2 itu digunakan untuk suntik kepada yang naik ke sana lah, Oke. ke jalan-jalan itu loh. Itu Iya. buat sebagai penguat imun tubuh. Nah ini Iya. gimana kalau haram? Oh, Diarni, kok kena mute sih? Buka mute-nya dong, Diarni. Aku ini Biar ngomong ganti-gantian kan. ganti-gantian. Oke, biar kan ku dengar aku kumit ya, nanti jawaban nanti bising. Oke, Diarni, Natal nggak kalian Diarni? Kami
maaf ya, kami tetap bernatal, tapi makanya kami merayakan Paskah 1 tahun itu kadang kami lakukan. Ditanya Natal, Di situ. Paskah jawabnya gimana sih? Tunggu, yang 25 Desember enggak. Yang 25 Desember enggak. Tetapi kami Natalan ya? enggak. Kenapa nggak Natalan? Enggak. Kan Kristen. Karena iya, tapi kan Yesus itu bukan tanggal 25 Desember kelahirannya. Tanggal Nah, berapa kami merayakannya di hari yang lain. Di mana dalilnya? Dalil apa? Di mana dalilnya ada tanggal 25 Desember harus dirayakan? Kan enggak ada kan? Tapi kan Itulah. kan tanggal berapa? Iya, Malaikat itu datang. tapi kami merayakan kelahirannya, kematiannya kami lakukan sewaktu Paskah. Itu yang pembasuhan kaki, yang makan roti, minum anggur, itu kami lakukan 1 tahun 4 kali. Oke, Bu, sebentar Bang JP, saya mau nanya. Ibu mengatakan Ya. Paskah itu setahun 4 kali. Apakah Ya, artinya Paskah itu, Bu? Enggak, sebentar, jawab dulu. Apakah arti Paskah? Tunggu dulu, kami merayakan itu Ya, Ibu kan sebentar. merayakan. Itu berdasarkan aturan apa, Bu? Anda melakukan setahun 4 kali. Itu Paskah apa? merayakan memperingati kelahiran, kematian dan penderitaan Yesus. Apakah Jadi Yesus sesering lahir mungkin setahun kita 4 tunggu dulu, bukan sesering mungkin kita melakukan itu. Jadi kita semakin mendekatkan diri kepada Sebentar, Yesus Bu. gitu. Saya sebelum Anda bicara peringatan ya, Anda tahu nggak arti Paskah itu apa, Bu? Tahu nggak? Kenapa jadi lari-lari? Makanya kamu jangan kasih cuma terus. Anda sebelum mengatakan aku memperingati Paskah, Anda harus tahu Iya. apa itu Paskah. Tahu nggak apa Paskah? Salah satu perayaan penting dalam agama Kristen untuk memperingati kematian Yesus, Salah, penyaliban Bu. Yesus. Salah, Bu. Mana ada ayatnya? Tunjukkan ayatnya sama saya bahwa Paskah itu memperingati hari kematian kelahiran kata Ibu tadi. Tunjukkan ayatnya sama saya. Kan kamu bertanya, iya, kan kamu bertanya apa arti Paskah? Kenapa ku jawab? Kenapa kamu sangkal? Ya, Jadi karena mau salah. apa aku jawab? Karena Jadi salah. apanya bagimu apalah Paskah? Bagi kami Oke. itu artinya Paskah. Oke. Mana dalil modern nih? Nah, sebentar Bang JP, ini saya seneng nih nabokin yang beginian. Oh jangan dong. Oke, tak mungkin. Karena gini Bu, Anda mengatakan Paskah itu merayakan lahir, wafat dan lain-lainnya Yesus. Itu Ya. ayatnya di mana Bu? Kalau ada ayatnya berapa transfer? Oke, Anda mau minta apa saya kasih. Kalau nggak ada gimana? Hah? Kalau nggak ada gimana? Ya sekarang ku tanya, kalau ada ayatnya nanti tentang Oke, Paskah, Anda minta apa? Anda minta apa? Ya, tapi kalau nggak ada, Kayak sanggup saya aja. pun boleh minta. Karena saya yakin 1000%, 1.000.000% nggak ada ayat Paskah mengatakan bahwa Paskah itu memperingati lahir mati Yesus. Nggak ada Bu. Paskah itu cuma 2 Bu. Satu, merayakan keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, itu dikatakan Paskah. Yang kedua, turunnya Roh Kudus, itu Paskah. Di dalam Alkitab tercatat itu Bu. Anda jangan framing Bu. Anda tidak tahu, jangan membahas Alkitab Bu. Saya nggak suka Bu. Ya, itu jelas. Kamu cari di Alkitab, kamu buka di situ. Siapa kau sampai melarang aku membahas Alkitab? Siapa kau melarang aku membahas Alkitab? Aku tanya kau dulu. Anda Imanmu error. dengan aku udah berbeda. Aku advent, kau apa? Error di mana? Kau yang error. Kau tidak berhari Sabat. Kau makan babi. Kau minum anggur. Di mana errornya? Kau semua kau makan. Artinya Di mana errorku? apa? Kau yang error. Kau tidak berhari Sabat. Iblisnya, Siapa keluar bilang? iblisnya. Kenapa Iblis itu Keluar yang ngomong. iblisnya. Mana ada ajaran Kristus Si seperti itu? matupang itu. Hah? Aduh. Keluar Dengerin, Bu, iblisnya dari punya Alkitab, cari di Alkitab Ibu. Yang namanya Paskah itu cuma 2 arti Bu. Satu, merayakan keluarnya umat Israel di tanah Mesir, itu disebutnya Paskah. Paskah kedua itu ada turunnya Roh Kudus kepada murid Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, Pak. Iya, itu turunnya Roh Kudus dikatakan juga sebagai hari Pantekosta disebutnya. Itulah disebutnya Paskah. Tetapi Anda mengatakan lahir mati ini itu Paskah. Mana ayatnya, Bu? Saya bukan melarang Anda bicara tentang Alkitab, tapi tolong yang benar gitu loh.
Jangan Anda Ya. bikin ayat sendiri. Paskanya Kristen itu adalah Tunggu dulu CP. Yesus sebagai- Berapa ditransfer? Berapa kau transfer ayatnya? Ayo, kau saksinya CP. Oke. 10 juta? 10 juta kau transfer ya? Aduh. Ya, itu dia ya, itu siapa itu? Si Pante, si Pante. Apa? Si Praten. Apa ini si Praten? Apa namamu? Spartan. Si Pante. Bukan si Pante. Aku baca di si Pante. Kata ya. Ayatnya dulu. Paskah itu adalah hari kelahiran. Sorry. Hari kelahiran, hari Ayatnya. kematian. Hari kelahiran, Ayo. hari kematian. Baca 1 Korintus 1 ayat 18, 2 Kolose 1 ayat 13 sampai 14, 3 Roma 6. Tunggu dulu. Ya, enggak dia itu menanya mana ayatnya. Sekarang udah bingung dia kan. Mau muntah dia kan. Itu dia. Tunggu dulu. 1 Korintus 1 ayat 18. Tunggu ya. 1 Korintus 1 ayat 18. 18. Ya, 1 Korintus. Matius, Markus, Lukas. Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah keperluan bagi mereka yang akan binasa. Mana ini, Bu? Baca dulu. Mana ada kata Lagi 18. Paskah? Coba klik kata Paskah, Bu. Paskah itu pertama Iya, tapi kan dikatakan Paskah itu kebebasan tentang umat kan, Israel di tanah iya. Mesir, Bu. Kedua disebut turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Udah. Dan Ibu mengerjakan itu dan Baca, Cipi. 4 kali. 1 Korintus 1 ayat berapa? 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1. Oke. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kok jadi gini? Teruslah kau baca CP. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paskahnya mana? 1. Tunggu. Kau baca lagi. Tunggu dulu. Paskahnya mana? Tunggu. Baca lagi 2 Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ada di catatan bukuku ini. Ini catatan bukuku. Ya, ayolah. Tapi di sini gak ada Paskah, Bu. Aslinya enggak? Iya, baca dulu lagi. Bu, Ibu udah baca di Alkitabnya enggak? Atau cuma katanya aja Ibu tulis? Ini aku Alkitab ada di hadapanku loh. Aku Iya. catat tentang ayat Paskah. Paskah. Dengar dulu. Aku mencatat ini sih Pi, tentang ayat-ayat Paskah. Aku catat ini. Jadi sekarang si Ito ini kan menanya di mana ayat tentang Paskah kan katanya. Ya ini, ayo baca lagi. 1 Korintus 2. ada, Bu. Iya, baca dulu lagi 2 Kolose 1 ayat 13. Ini nggak masuk ya. 2 Kolose. Di mana, Bu? Nggak ada 2 Kolose. Tunggu. Iya. Cari 2 Kolose. Sebentar, berku cari dulu 2 Kolose. Baca. 2 Kolose. Ya. 2 Kolose. Aduh. Diam dulu. Diam dulu. 2 Kolose berapa, Bu? 2 Kolose 1 ayat 13 2 Kolose 1 ayat 13 sampai 14. 13. Oke. Nggak ada, Bu. Dia baca dulu dong. Nggak ada, Bu. Kolose 1 ada. Mana ada 2 Kolose? Kolose 1. Nggak ada, Bu. Ibu Diarni. Kolose 1 bukan 2, Kolose 1. Bukan, tadi kan pertama, sekarang kedua maksudnya. Kedua, Sekarang oke. ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu Kolose 1 ayat Ayat 13 sampai 14 Oke. gitu loh. Kalian ini lucu, udah tahu pun kalian nggak ada 2. Kalian salah-salahkan awak. Mana Nggak salah. disalahkan? Enggak, kita salah. Nggak salah kok. Lebih lucu itu. Padahal aku Kristennya. Oke. Tapi Ibu salah gimana? Oke. Aku baca Oke, ya. kalau saya baca. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Apa, Bu, ini, Bu? Iya, tunggu baca, nanti kita satukan semuanya. Oh, kok begitu sih? Ada itu kita ternyata. Iya, Bayar Ibu. 10 juta sama apa? 10 juta. Bayar kau transfer. Masa digado-gado, Bu? Iya. Bayar kau transfer. Di bangsa Transfer Israel lah kau. Paskah dan hari raya. Yang ketiga, Kita bagi 2 Roma 6 ayat 5. Ya tunggu dulu. Baru aku biar ucapkan apa nanti kesimpulan dari semua ayat ini gitu loh. Roma 6 ayat 5 sampai dan 6. Roma 6
ayat 5 ayat 5 sampai 6. ya. Oke, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mana paskanya? Nah, itu dia. Kan udah itu termasuk juga memperingati tentang kelahiran dan kematian Yesus. Mana? Udah. Sekarang Yohanes 19 ayat 30. Nanti Jika kita telah simpulkan. menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada manusia. Mana paskanya? Itulah pengertian dari salib tadi. Itulah pengertian salib. Paskah, Udah. bukan salib. Paskah. Dengar, Paskah itu kan memperingati penyaliban dan penderitaan Yesus dan kelahiran Yesus. Paskah itu memperingati apa tadi, Bu? Satu. Memperingati penyaliban Yesus Penyaliban, terus dan penderitaan Yesus di kayu salib. penyaliban, penderitaan, terus Yesus di kayu salib. kebangkitan. Bukan. Kematian. Itu aja dulu. Memperingati penyaliban dan penderitaan Yesus di kayu salib. Itu Itulah termasuk arti Paskah. Udah. Sekarang tunggu dulu. Yehezkiel 45 ayat 21. Tadi kan Dari mana Ibu tahu